Oke, berarti kita belum bosan berarti ya, kalian. Oke, jadi satu orang lagi ya, dan ini semoga dengan ada tebar ide ini kalian bisa mempunyai ide baru dan bisa juga kalian realisasikan di kehidupan kalian. Oke, kepada Reja dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Misuki selaku MC pada tebar ide pada minggu ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang akan saya sampaikan ke depannya nanti. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan nama saya Reja Andika Siregar. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Stambuk 2022. FYI saya merupakan penerima manfaat Ethos ID Medan Stambuk 2022 juga. Nah, di sini aku bakal ngejelasi tentang quarter life crisis yang dimana waktu kecil kita pengen kali kan jadi orang dewasa karena kayak kita nengok kalau dewasa itu sangat menyenangkan gitu. Jadi ketika tumbuh dewasa itu rupanya tak seindah yang kita bayangkan gitu, seperti itu. Nah, apa sih quarter life crisis itu? Jadi quarter life crisis itu adalah suatu periode ketidakpastian yang dimana kita itu mencari jati diri kita, dan hal ini dialami pada usia kita gitu 18 tahun sampai 30 tahun. Nah, pada periode ini individu itu kayak kita itu sebagai mahasiswa itu jadi merasa takut dan khawatir terhadap masa depan. Jadi kita kayak nanti kita pas kedepannya itu bakal jadi apa sih? Nanti di jurusan fisika nanti kerjanya jadi apa sih? Kayak aku juga di jurusan manajemen nanti kerjanya jadi apa sih gitu. Terus termasuk dalam hal karir, relasi dan kehidupan sosial. Nah, pengertian ini menurut dari Aristawati Meyuta Riningsi Cahya Putri 2021 gitu. Nah, kemudian kita ngebahas apa sih gejala quarter life crisis. Mungkin aku atau teman-teman lain ada pernah mengalami gejala ini, yaitu perilaku impulsif. Jadi kita itu kayak cepat banget menyimpulkan sesuatu gitu. Yang kedua itu kita merasa terjebak dan membutuhkan perubahan. Jadi kayak kita berpikir, aku kok gini-gini aja ya, kita harus melakukan perubahan gitu. Terus hubungan yang fluktuasi dan ketidakmampuan untuk berkomitmen. Jadi kita kayak kehilangan arah gitu, ngikuti. Pas jadi mahasiswa kita kayak ngikuti teman kita. Teman kita ke A, kita ngikuti ke A. Teman kita ke B, kita ngikuti ke B. Seperti itu. Terus sulit mengambil keputusan. Jadi setiap hal yang pengen kita lakukan itu kita sulit untuk mengambil keputusannya. Jadi kalau kita pengen, misal aku nanti di kampus pengen ngambil organisasi ini gitu, rupanya ada organisasi lain, jadi kita kayak bingung gitu mau ngambil organisasi seperti apa. Terus kita merasa kehilangan arah, cemas, depresi dan insecure terhadap pencapaian teman-teman kita yang sudah lebih di atas kita gitu. Dan yang terakhir kita merasa kehabisan waktu. Setiap apa yang kita lakukan itu kita kayak butuh waktu yang lebih banyak gitu. Kemudian apa sih penyebab quarter life crisis? Jadi menurut Robbins dan Wilner tahun 2021, quarter life crisis itu disebabkan oleh beberapa sumber stres atau stresor berikut, yaitu identity confusion, yang dimana kita kebingungan identitas kita sendiri. Jadi kayak kita merasa apa sih sebenarnya hal yang pengen kita capai gitu. Terus banyak hal yang pengen kita lakukan, tapi kita nggak tahu minat kita kemana, terus kesukaan kita kemana gitu. Yang kedua, dunia pekerjaan dan karir atau career choice and full time job position. Jadi kita setelah tamat dari perkuliahan ini kita nanti bingung gitu, kita nanti mau kerjanya sebagai apa. Terus kita ngambil posisi nanti setelah perkuliahan itu seperti apa gitu. Terus frustasi dengan suatu hubungan romantis, yang kemudian insecurity dan kecemasan terhadap masa depan seperti yang aku bilang tadi, kemudian kekecewaan atas sesuatu, dan terakhir tekanan berupa ekspektasi dari orang lain, terutama dari orang tua ya kan. Ada beberapa fase quarter life crisis. Apa aja itu Yang pertama itu munculnya perasaan terjebak dalam situasi. Jadi kita kayak bingung mau melakukan sesuatu. Kemudian fase kedua itu terdapat dorongan kuat untuk mengubah situasi. Jadi saat kita memasuki fase pertama kita masih bingung kita pengen melakukan apa ya. Terus minat kita nanti setelah kuliah ini apa ya gitu.
saat ini apa juga gitu. Jadi untuk memasuki fase kedua kita jadi mempunyai dorongan yang kuat gitu untuk mengubah situasi. Jadi kayak aku nggak mau hidupku gini-gini aja, aku bakal melakukan movement atau perubahan untuk diriku sendiri. Yang ketiga itu terjadi tindakan yang sangat krusial, dimana setelah kita mempunyai dorongan yang kuat, kita langsung melakukan eksekusi yang tepat. Yang keempat itu ditandai dengan mulai membangun fondasi baru. Jadi kita kayak punya tujuan, terus kita punya goals yang dimana untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu fase kelima, membangun komitmen baru. Setelah kita melakukan eksekusi dari perencanaan yang sudah kita lakukan, kita langsung membuat komitmen baru untuk melaksanakan sesuatu yang baru pula. Terus kita tadi udah membahas gejalanya, fasenya, pasti kita bakal mencari solusi dari quarter life crisis ini kan. Jadi apa sih cara menghadapi quarter life crisis itu? Berikut ada 8 hal yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis setengah abad ini. Yang pertama itu kenali diri sendiri lebih dalam, lakukan self love. Jadi kita kayak mencari apa sih kelebihanku, terus apa sih kekuranganku dan minat bakatku gitu. Kemudian kita sadari bahwa ini adalah fase yang normal. Jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa yang lagi bingung, cemas, ketakutan gitu tentang akan masa depan, itu emang kayak hal yang normal gitu, karena semua orang merasakan hal yang sama. Yang kedua, carilah dukungan dari lingkungan yang tepat. Jadi untuk teman-teman semua boleh untuk mencari lingkungan yang sportif untuk mendukung tujuan dan goals teman-teman di masa yang akan datang. Kemudian berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Pasti kita sering kan kayak membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Kok orang lain hidupnya enak gitu, terus pencapaiannya juga banyak gitu kan. Sedangkan aku kayak jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, nggak ada achievement yang bisa aku banggakan dari diriku sendiri. Itu nggak boleh ya teman-teman. Yang selanjutnya itu kembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Jadi kalau misalnya teman-teman jago nyanyi, kembangkan, bisa kayak ikut kompetisi. Terus kalau teman-teman jago olahraga bisa ikut kayak futsal, volley dan lain sebagainya gitu. Kemudian buat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Terus mencoba hal-hal baru. Dan yang terakhir, be patient, trust the process and responsibility. Jadi teman-teman yakin aja bahwa apa yang teman-teman ambil itu udah jalannya dari Tuhan juga dan bisa teman-teman capai gitu. Dan yang terakhir itu ada quotes untuk penyemangat dari teman-teman semua. There are people that love you, stop focusing on the ones that don't. Jadi banyak orang yang mencintai teman-teman, jadi jangan fokus ke hal-hal yang jangan fokus ke orang-orang yang tidak mencintaimu, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.